Haleluya, shalom buat kita semuanya. Saya doakan kita tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Bangkit dan bercahayalah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah topik yang saya beri judul latihan rohani. Dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 16, maka saya memilih untuk kita fokus membaca satu ayat saja, yaitu di ayat 7b. Ayat 7b dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Wow, ya, ternyata beribadah itu diperlukan latihan. Kita bisa tahu bahwa seorang atlet, maka sebelum dia masuk dalam sebuah gelanggang pertandingan, maka dia perlu untuk dengan sengaja melatih dirinya, berlatih berlari, berlatih berenang, berlatih untuk mendribel bola dan memasukkan bola ke dalam keranjang basket. Dan ini semua membutuhkan kesadaran bahwa ternyata saya tidak serta-merta menjadi kuat tanpa ada usaha. Saya tidak serta-merta iman saya tetap teguh di dalam Tuhan tanpa ada latihan. Saya juga tidak serta-merta melayani Tuhan dengan segenap hati tanpa ada latihan. Latihan nampaknya tidak kelihatan. Orang tidak bisa tahu apa yang kita lakukan. Kadang-kadang yang mereka tahu hanya tiba-tiba menjadi juara dunia. Juara 1, juara 2, juara 3, masuk koran, dielu-elukan. Namun yang seringkali tidak dimengerti atau tidak diselidiki oleh banyak orang adalah bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka. Ternyata begitu panjang latihannya, begitu berat latihannya. Nah, hari ini firman Tuhan mengajak Anda dan saya, jika kita mau tetap setia di dalam Tuhan, kita setia sampai akhir, kita kuat sampai pada akhirnya, dengan menyadari hidup ini penuh dengan tantangan, dengan menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kesulitan, dan hidup ini juga ada solusi, ada jalan keluar daripada Tuhan, ada pertolongan. Namun tentunya untuk menghadapi kesulitan dan tantangan, kita perlu kuat di dalam Dia. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan, the power, the spirit of power. Oleh karena itu, mari kita latih diri kita untuk tetap bisa beribadah sehingga iman kita kuat sampai akhir. Nah, berbicara tentang latihan, maka di benak saya muncul ada 3 hal penting. Yang pertama adalah latihan bicara tentang semangat. Kita perlu mempunyai semangat yang kuat. Mengapa penting untuk saya melatih diri saya, untuk saya beribadah, melatih diri untuk baca Alkitab, melatih diri untuk terus mengkonsumsi firman Tuhan seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini, mendengarkan daily devotion, melatih diri untuk apa? Ibadah hari Minggu, bahkan melatih diri dengan apa? Melayani Tuhan. Ya. Ini perlu latihan, sehingga semangat ini menjadi kunci yang pertama yang saya pikirkan, yang perlu Bapak Ibu dan saya kita miliki agar kita bisa melatih diri. Ya, yang kedua adalah tentang disiplin, atau kita bisa menyebutnya konsistensi. Bicara tentang latihan itu pasti disiplin. Saya juga mendisiplin diri saya untuk setiap minggunya bisa lari 3-4 kali. Kalau tidak disiplin, maka tiba-tiba otot menjadi tidak kuat lagi, otot menjadi kendor lagi, sehingga saya perlu memulai lagi dari awal. Dan kalau Anda ingin terus-menerus konsisten kuat, maka Anda perlu terus-menerus disiplin melatih diri. Kita tidak pernah tahu kapan godaan datang. Kita nggak pernah tahu kapan masalah tiba. Kita nggak pernah mengerti kapan kesulitan itu diizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Tapi jika Anda dan saya, kita terus melatih diri secara rohani, mempunyai disiplin rohani yang baik, baca Alkitab, disiplin memuji menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, disiplin berpuasa, maka tidak peduli kapanpun itu masalah datang, Anda akan tetap dalam keadaan yang kuat. Dan yang ketiga, bicara disiplin atau bicara latihan rohani, itu bicara tentang praktek. Tentunya kita berlatih bukan hanya untuk latihan saja, pasti akan ada perlombaan, ada pertandingan, ada real case di lapangan, ada sebuah pertempuran di dalam kita mengarungi kehidupan. Nah, disitulah akan terkuak apakah benar Anda sudah cukup melatih diri atau tidak. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita mulai fokus kembali kepada keadaan kerohanian kita. Latihlah dirimu beribadah, milikilah semangat, milikilah disiplin, dan praktekkanlah apa yang sudah Anda latihkan lewat menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, berikan kami kemampuan agar kami tetap bisa kuat di dalam iman menghadapi tantangan masalah apapun. Kami hidup di dalam kemenangan karena Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Tuhan Yesus memberkati.